Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu molap, rolap, dan olap, yang beranggota 1. Ayu Riani, 2. Dandi Setiaji, dan 3. Septian Hadi. Baiklah, saya akan menjelaskan olap transparansi. Teknologi kecerdasan bisnis mendampingi pertumbuhan dalam mengundang data adalah permintaan yang terus meningkat oleh pengguna untuk alat akses yang lebih kuat yang menyediakan kemampuan analitis canggih. Ada dua jenis alat akses utama yang tersedia untuk memenuhi permintaan ini, yaitu online analytical processing (OLAP) dan data mining. Teknologi kecerdasan bisnis. OLAP dan penambangan data berbeda dalam apa yang mereka tawarkan kepada pengguna, dan karena ini mereka adalah teknologi yang saling melengkapi. Lingkungan yang mencakup gudang data atau lebih umum satu atau lebih data mart bersama dengan alat-alat seperti OLAP dan atau data mining secara kolektif disebut sebagai teknologi business intelligence (BI). Online Analytical Processing (OLAP). Definisi asli sintesis dinamis, analisis, dan konsolidasi volume besar data multidimensi (CODD 1993). Menjelaskan teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan penyimpanan data, permintaan data multidimensi, volume besar yang dikumpulkan, dirangkum ke berbagai tingkat detail untuk mendukung analisis data ini. Online Analytical Processing (OLAP) memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang berbagai aspek data perusahaan mereka melalui akses interaktif secara cepat, konsisten ke berbagai kemungkinan tampilan data. Memungkinkan pengguna untuk melihat data perusahaan sedemikian rupa sehingga itu adalah model yang lebih baik dari dimensi sebenarnya dari perusahaan. Online Analytical Processing (OLAP). Baiklah, dengan mudah menjawab siapa dan apa pertanyaan, namun kemampuan untuk menjawab mengapa, jenis pertanyaan membedakan OLAP dari alat query keperluan umum, jenis-jenis analisis berkisar dari navigasi dasar dan penjelajahan mengiris dan deicing, hingga perhitungan hingga analisis yang lebih kompleks seperti deret, waktu, dan permodelan kompleks. Aplikasi OLAP. Informasi JIT adalah data yang dihitung yang biasanya mencerminkan hubungan yang kompleks dan sering dihitung dengan cepat. Juga karena hubungan data mungkin tidak diketahui sebenarnya, model data harus fleksibel. Contoh aplikasi OLAP di berbagai bidang fungsional. Yang pertama, finance, budgeting, activity-based costing, financial performance analysis, and financial modeling. Yang kedua, sales analysis and sales processing, marketing, market research analysis, sales processing, promotion analysis, custom analysis, and market or customer segmentation, manufacturing, production planning, and defect analysis. Next, dan aplikasi OLAP. Meskipun aplikasi OLAP ditemukan di area fungsional yang sangat berbeda, mereka semua memiliki fitur utama berikut: tampilan data multidimensi, mendukung penghitungan yang kompleks, kecerdasan waktu. Next. Aplikasi OLAP tampilan data multidimensi. Persyaratan inti untuk membangun model bisnis yang realistis. Memberikan dasar untuk
pemrosesan analitis melalui akses fleksibel ke data perusahaan. Desain bisnis data yang mendasari yang memberikan tampilan data multidimensi harus memperlakukan semua dimensi secara sama. Next. Aplikasi OLAP mendukung perhitungan yang kompleks. Harus menyediakan serangkaian metode komputasi yang kuat seperti yang diperlukan oleh peramalan penjualan yang menggunakan algoritma tren seperti rata-rata bergerak dan pertumbuhan presentasi. Mekanisme untuk menerapkan metode komputasi harus jelas dan non-prosedural. Aplikasi OLAP kecerdasan waktu. Fitur utama dari hampir semua aplikasi analitik karena kinerja hampir selalu dinilai dari waktu ke waktu. Hierarki waktu tidak selalu digunakan dengan cara yang sama dengan hierarki lainnya. Konsep-konsep seperti perbandingan tahun ke tahun ke periode harus mudah didefinisikan. Next. Aturan CODD untuk sistem OLAP. Pada tahun 1993, CODD merumuskan 12 aturan sebagai dasar untuk memilih alat OLAP. Aturan CODD untuk sistem OLAP. Yang pertama, tampilan konseptual multidimensi, transparansi, aksesibilitas, kinerja pelaporan yang konsisten, arsitektur client server, dimensi generik. Aturan CODD untuk OLAP, penanganan matrik dinamis yang jarang, dukungan multi pengguna, operasi lintas dimensi yang tidak dibatasi, manipulasi data intuitif, pelaporan fleksibel, dimensi, dan tingkat agregasi tidak terbatas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dandi Setiaji. Kategori alat OLAP. Alat OLAP dikategorikan menurut arsitektur yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data multidimensi. Ada 3 kategori utama. Yang pertama, OLAP multidimensi atau MOLAP. Yang kedua, OLAP relasional atau ROLAP. Yang ketiga, OLAP hybrid atau HOLAP. Yang pertama ada OLAP multidimensi atau MOLAP. Guna struktur data khusus dan sistem manajemen basis data multidimensi atau MDDBMS untuk mengatur, menavigasi, dan menganalisis data. Data biasanya dikumpulkan dan disimpan sesuai perkiraan pengguna untuk meningkatkan kinerja query. Guna teknologi array dan teknik penyimpanan efisien yang meminimalkan kebutuhan ruang disk melalui manajemen data yang jarang. Memberikan kinerja yang sangat baik ketika data digunakan seperti yang dirancang dan fokusnya adalah pada data untuk aplikasi pendukung keputusan tertentu. Secara tradisional, memerlukan kopling ketat dengan lapisan aplikasi dan lapisan presentasi. Tren terbaru memisahkan OLAP dan struktur data melalui pengguna antarmuka, pemrograman aplikasi atau API yang diterbitkan. Di sini ada arsitektur khas untuk MOLAP. Secara tradisional memerlukan kopling ketat dengan lapisan aplikasi dan lapisan presentasi. Tren membuat memisahkan OLAP dari struktur data melalui penggunaan antarmuka program aplikasi atau API yang diterbitkan, seperti gambar berikut. Cara kerja MOLAP. Cara kerja MOLAP secara umum dibagi ke dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang satu, tahap konstruksi dan populasi data. Aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan
perhitungan agregasi atau summary dari sumber data. Perhitungan dilakukan untuk pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan pada database. Tahap query atau layanan permintaan data analisis. OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca dari database MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Masalah pengembangan. Struktur data yang mendasari terbatasnya dalam kemampuan untuk mendukung berbagai bidang subjek dan untuk menyediakan akses ke data terperinci. Navigasi dan analisis data terbatas karena data dirancang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Produk MOLAP memerlukan serangkaian keterampilan dan alat yang berbeda untuk membangun dan memelihara basis data, sehingga meningkatkan biaya dan kompleksitas dukungan. MOLAP, keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari MOLAP paling jelas adalah performa akses yang sangat baik. Kelemahannya adalah jika kombinasi agregasi data yang dihasilkan terlalu banyak, maka ukuran database akan jauh lebih besar daripada sumber data sendiri. OLAP relasional atau rollup. Gaya teknologi OLAP yang paling cepat berkembang untuk persyaratan untuk menganalisa jumlah data yang terus meningkat dan realisasi bahkan bahwa pengguna tidak dapat menyimpan semua data yang mereka butuhkan dalam basis data MOLAP. Mendukung proses RDBMS menggunakan lapisan metadata, menghindari kebutuhan untuk membuat struktur data multidimensi statis, memfasilitasi pembuatan pandangan multidimensi berganda dari hubungan dua dimensi. Untuk meningkatkan kinerja beberapa produk, menggunakan mesin SQL untuk mendukung kompleksitas analisa multidimensi, sementara yang lain merekomendasikan atau mengharuskan pengguna desain basis data yang sangat terdenormalisasi seperti skema bintang. Sini ada arsitektur khas untuk rollup. Rollup adalah tipe OLAP yang bergabung kepada database relasional atau RDMS sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategis tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengolahan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analysis MDX dan realization query atau SQL. Otomatis manajemen RDBMS memegang peranan sangat penting dalam menentukan performa rollup. Sebagai contoh, tanpa strategis indexing yang baik, maka rollup akan lebih lama dengan menghasilkan report. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Riani. Rollup. Cara kerja rollup. Cara kerja rollup secara umum adalah sebagai berikut. OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di case apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Jika pada case belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Demikian seterusnya. Cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Masalah pengembangan rollup. Masalah kinerja yang terkait dengan pemrosesan query kompleks yang memerlukan beberapa lintasan melalui data relasional. Middleware untuk memfasilitasi pengembang aplikasi multidimensi. Perangkat lunak yang mengubah hubungan dua dimensi menjadi struktur multidimensi.
Pengembangan opsi untuk membuat struktur multidimensional yang persisten dengan fasilitas untuk membantu administrasi struktur-struktur ini. Keuntungan dan kekurangan rollup. Keuntungan dari rollup ini adalah tidak memerlukan storage tambahan. Kelemahannya adalah jika data untuk suatu cube sangat besar, maka performa pengambilan data akan menjadi buruk. OLAP Hybrid HOLAP. OLAP Hybrid Online Analytical Processing merupakan gabungan dari model MOLAP dan ROLAP. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. Misalkan proses drill down dilakukan pada sebuah tabel fakta, maka retrieve data akan dilakukan dari tabel database relasional sehingga query tidak secepat MOLAP. Kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Model penyimpanan HOLAP ini biasanya sesuai untuk kubus yang membutuhkan performa query yang bagus dengan jumlah data yang besar. Berikut OLAP Hybrid berikan kemampuan analisis terbatas baik secara langsung terhadap produk RDBMS atau dengan menggunakan server MOLAP perantara. Kirim data yang dipilih langsung dari DBMS atau melalui server MOLAP ke desktop atau server lokal. Dalam bentuk data cube, tempat data itu disimpan, dianalisis, dan dipelihara secara lokal. Dipromosikan sebagai yang relatif mudah untuk dipasang dan dikelola dengan pengurangan biaya dan pemeliharaan. Arsitektur khas untuk HOLAP seperti gambar yang tertera. Masalah pengembangan HOLAP. Arsitektur menghasilkan redundasi data yang signifikan dan dapat menyebabkan masalah bagi jaringan yang mendukung banyak pengguna. Kemampuan setiap pengguna untuk membangun data cube khusus dapat menyebabkan kurangnya konsistensi data di antara pengguna. Hanya sejumlah kecil data yang dapat arsitektur menghasilkan redundansi data yang signifikan dan dapat menyebabkan masalah bagi jaringan yang mendukung banyak pengguna. Kemampuan setiap pengguna untuk membangun data cube khusus dapat menyebabkan kurangnya konsistensi data di antara pengguna. Hanya sejumlah kecil data yang dapat dipelihara secara efisien. Next. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan perbedaan ROLAP, MOLAP, dan MOLAP. Disarikan dalam tabel matriks berikut ini. Di penyimpanan RDBMS, ROLAP iya, MOLAP tidak, HOLAP iya. Sedangkan penyimpanan internal, ROLAP tidak, MOLA iya, HOLAP iya. Performa pembacaan, ROLAP tergantung RDBMS, MOLAP sangat baik, HOLAP sangat baik. Pre-komputasi, ROLAP tidak, MOLAP iya, dan HOLAP iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.